syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan seizin Tuhan. Kami boleh merasakan kebenaran firman Tuhan menjadi penguat bagi hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, nyala Bapa kami anak kerajaan surga, di pertengahan akan kebaktian kami. Bapa Tuhan yang akan menjadi penunjuk jalan bagi hidup dan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Dengan Tuhan, tuntun dan sertai hamba-Mu dengan hikmat pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, agar setiap kata dan kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar membawa pembaruan bagi hidup dan kehidupan kami. Inilah hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang ditentukan oleh Sinode Gemit untuk kita belajar bersama terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai ayat yang 18. Di bawah berikut, hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak dengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat Tonaye. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu kedua di bulan Agustus ini, Sinode Gemit menentukan firman untuk kita renungkan bersama, yaitu dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-13 sampai ke-18. Dengan tema khotbah yaitu warga bangsa yang berhikmat. Kalau tema dalam bulan ini secara keseluruhan adalah panggilan sebagai warga negara. Sedangkan per minggunya itu, kalau minggu kedua ini adalah warga bangsa yang berhikmat. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berbicara hikmat adalah berbicara soal kebijaksanaan, berbicara soal kepintaran, dan berbicara soal sebuah tindakan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca lebih jauh tentang bacaan hari ini, tentunya
Berbicara soal hikmat juga tidak lain dan tidak bukan kita berbicara soal kekuasaan dan juga tentang perlengkapan perang. Karena sering dipandang sebagai kekuatan yang menjamin kehidupan. Hal ini tentu tidak salah dalam sejarah besar sebuah kekuasaan. Dan perlengkapan perang yang lengkap membuat bangsa dihargai dan dihormati. Namun juga sering membuatnya sebuah bangsa menjadi arogan dan menyerang bangsa lain. Beberapa peperangan seharusnya bisa dicegah. Namun karena arogansi, kekuasaan, dan keyakinan akan kekuatan angkatan perang membuat orang menutup mata dan berusaha menyelesaikan persoalan dengan peperangan sambil menunjukkan kehebatan untuk menciptakan rasa takut terhadap bangsanya. Perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu contoh yang tidak terlepas dari penyebab peperangan dalam jalannya kekerasan. Karena dalam perang telah diambil dan mengabaikan jalan hikmat melalui jalur diplomasi yang dapat mencegah jatuhnya korban jiwa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pandangan yang mengandalkan kekuasaan dan kekuatan perang bukanlah hal baru. Pandangan itu telah lama melekat dalam sejarah pemikiran dunia. Sejak zaman dahulu, kedua hal ini dipegang erat sehingga setiap bangsa berusaha menguatkan angkatan perang mereka dan memajukan teknologi persenjataan di antara mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih signifikan dalam bacaan kita hari ini adalah berbicara tentang sebuah kota kecil yang sedang berada dalam situasi yang genting. Kota itu diserang dan dikepung oleh seorang raja agung dari sebuah kerajaan besar. Rupanya dari sebuah kerajaan besar, rupanya di dalam kota kecil itu terdapat seorang miskin, tapi bijaksana. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, poin inti dari bacaan kita hari ini adalah berbicara soal seorang raja yang besar dari kerajaan yang besar, raja agung yang besar dari kerajaan yang besar, dan seorang miskin yang berhikmat. Inilah inti sari atau poin inti dari bacaan kita untuk kita renungkan. Dan kita pikirkan manakah yang lebih berkekuatan. Apakah seorang raja agung dari kerajaan yang besar, ataukah orang miskin yang berhikmat yang lebih baik untuk kita teladani. Itulah inti daripada khotbah kita hari ini. Berkat hikmat kota itu selamat dari ancaman invasi raja yang kekuatan dan keperkasaannya jauh tanding dibanding kota kecil itu. Berdasarkan kisah itu, pengkhotbah menyimpulkan bahwa hikmat jauh lebih unggul dari keperkasaan sebuah kerajaan besar. Namun sangat disayangkan orang miskin yang berhikmat itu kemudian segera dilupakan. Dalam kehidupan ini kita pun dapat melihat bagaimana orang dengan begitu mudahnya melupakan kebaikan orang lain. Mungkin kita adalah seorang yang baik, hidup saleh dan taat kepada firman Tuhan. Tetapi secara ekonomi kita miskin. Maka yang terjadi, kita akan sulit diingat oleh keluarga ataupun sesama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sifat manusia pada umumnya lebih memperhatikan hal materi ketimbang perkara-perkara rohani. Hikmat dunia mengatakan, kita boleh tidak berhikmat asal kaya. Maka banyak orang akan menjadi teman kita. Tetapi apakah yang seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Allah pernah memandang seseorang dari segi penampilan luar, entah itu kekayaan, kepintaran, ataupun kedudukannya. Tetapi Allah melihat hati yang mengasihi dia. Di mata Tuhan, orang yang disebut bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Jadi sekalipun kita tidak ingat orang,
tetaplah takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, karena Tuhan pasti mengingat kita. Dalam bacaan pengkhotbah sebelumnya, ada yang berbicara tentang kesia-siaan. Tidak terlepas dari bacaan kita hari ini juga tentang kita berbicara soal sia-sia. Begitulah kesan umum sia-sia. Allah merupakan salah satu pesan atau kesan umum atau secara komprehensif orang membaca kitab pengkhotbah. Tetapi apakah kita memandang kitab ini ditulis untuk membuat kita menjadi hidup yang pesimis? Ataukah ada pelajaran lain yang positif dari kitab ini? Namun kita kurang mendalaminya karena terjebak dengan kesan sia-sia. Nah tadi, mari kita membaca secara teliti kitab ini karena berbagai perumpamaan seperti menjaring angin tidak harus dipahami sebagai ajaran yang menanamkan rasa pesimisme di kalangan umat atau jemaat. Penulis kitab pengkhotbah sebenarnya mau berkata begini, apalah artinya kita memiliki hikmat, atau berkata kita orang beriman jika kita selalu menjadi ragu-ragu atas segala sesuatu yang sudah kita lakukan atau kerjakan. Kita selalu mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi selalu ragu-ragu pula dengan rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Ibarat kita tidak sepenuhnya menaruh percaya kepada Tuhan, dan percaya sekedar sebatas bibir, tidak disertai dengan hati. Disinilah letak soalnya mengapa penulis kitab pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hati Allah pusat pengambilan keputusan yang berlandaskan pada kebenaran, keadilan, keputusan yang tidak bisa diubah hanya karena sebab kekuasaan dan emosionalitas semata. Keputusan yang keluar dari hati itu mendatangkan keharmonisan, keutuhan, karena keputusan hikmat itu berguna bagi hidup dalam masyarakat atau di dalam jemaat. Dalam teks kitab ini, pengkhotbah melanjutkan sebuah pelajaran hikmat yang mendalam. Ia melihat sendiri bagaimana orang-orang menyelewengkan kekuasaan, tetapi berlagak laksana orang-orang pintar. Orang yang berhikmat, padahal mereka sudah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, yakni mempraktikkan kekuasaan yang menindas, dan karena itu mensenangkan orang lain hanya untuk kepentingan dan nafsu mereka. Tetapi lucunya orang-orang seperti itu yang disegani dan ditakuti dalam masyarakat, malah mereka sendiri bertindak seakan-akan mereka yang penting dan patut didengarkan oleh siapapun. Sesungguhnya yang seperti itu adalah sia-sia. Nah, lalu pengkhotbah membandingkan dengan hikmat seorang miskin, tetapi tahu melakukan satu perbuatan yang tujuannya menyelamatkan nasib banyak orang dari sebuah kehancuran. Orang miskin itu sudah mengambil satu keputusan penting demi hidup masyarakat satu kota, sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Ia memandang nasib banyak orang itu jauh lebih berharga dari hanya dirinya sendiri. Tentu bukan karena dia hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa, sehingga kalau mati itu tidak ada yang rugi dan tidak perlu memikirkan harta bendanya. Kekuatan hikmat seorang miskin itu ialah ketika ia mampu bertindak di luar kepentingan dirinya sendiri, berpikir dan bertindak demi kehidupan. Disitulah kita bisa mengerti bahwa tujuan hikmat adalah kehidupan atau terpeliharanya hidup. Memang jasanya tidak diingat orang banyak karena ialah orang miskin yang tidak punya pengaruh apa-apa. Tetapi si miskin itu telah memberi pelajaran hikmat yang berharga, bahwa keputusan hikmat itu lahir dari ketenangan diri, dan ketenangan diri itu tidak berarti mengasingkan diri dari realitas ketidakadilan, penindasan, kemiskinan,
malapetaka, melainkan keterlibatan dalam seluruh realitas itu, sambil melihat bahwa hidup yang adil, bebas, sejahtera, aman, jauh lebih penting dan harus diperjuangkan. Kalau kita bukanlah orang yang berkuasa, bukan orang kaya dan yang terpandang, perjuangkan untuk hidup itu jauh lebih penting dari perkelahian, pertengkaran, iri hati, cemburu, hawa nafsu, dan lainnya. Disitulah letak kekuatan hikmat. Hikmat itu bisa dimiliki dan dilahirkan oleh siapapun tanpa dipengaruhi oleh status pendidikan, ekonomi, jabatan, dan kekuasaan. Hikmat itu lahir dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, laki-laki gereja akan tetap dituntut untuk menjaga ketenangan hati dan hidupnya, sebab ia bertanggung jawab menjaga keutuhan hidup keluarga, jemaat, masyarakat, dan bangsa. Jika kepalanya diberi tanggung jawab dan peran khusus, ia harus mampu melepaskan ambisi pada kekuasaan dan harta benda, agar ia bisa melihat kepentingan pelayanan kepada orang banyak. Ia tidak usah mencari nama atau hormat, sebab yang menjadi fokusnya adalah kehidupan orang banyak, karena mereka berhak atas keadilan, atas kebebasan, atas keamanan, perdamaian. Semuanya itu merupakan buah keputusan hikmat yang harus diambil. Setiap laki-laki gereja juga diminta untuk memperhatikan cara ia berbicara, cara ia berpikir, cara ia bertindak, dan cara ia berrelasi dengan orang-orang banyak dan orang-orang di sekitarnya. Semua itu harus bermuara pada hikmat yang tetap baik, yaitu hikmat yang diberikan Tuhan untuk hidup dalam dunia yang nyata atau realistis ini. Pengkhotbah tak henti-hentinya menegaskan betapa kuat dan berkuasanya hikmat. Ia berkata, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Dalam bacaan hari ini ia memberikan contoh bahwa hikmat telah menyelamatkan kota dari sebuah kehancuran. Kota kecil dan penduduknya sedikit. Menurut strategi perang, kota itu seharusnya hancur kalau diserang dan dikepung oleh seorang raja yang besar. Namun hal itu tidak terjadi. Pasalnya ada hikmat seorang miskin yang menyelamatkan kota itu. Melihat hal itu, penulis pengkhotbah menyimpulkan bahwa hikmat lebih baik daripada keperkasaan dan alat-alat perang. Dengan kata lain, hikmat jauh lebih berguna daripada apapun di dalam dunia ini. Sekalipun demikian, penulis pengkhotbah mengingatkan dua hal. Pertama, kebanyakan orang menilai sesamanya bukan karena hikmatnya, melainkan karena status sosialnya di masyarakat. Itulah yang terjadi pada si miskin yang berhikmat itu. Sekalipun telah menyelamatkan kota, ia segera dilupakan dan perkataannya tidak lagi didengar. Ia tidak diperhitungkan karena kemiskinannya. Dan itu realita di dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kedua, hikmat bisa menghancurkan apabila tidak dipergunakan dengan hati-hati. Satu orang yang keliru dalam bahasa aslinya adalah satu orang berdosa. Singkatnya, hikmat kepada kita untuk melupakan orang berdosa akan dihancurkan apa saja. Kita bisa menyimpulkan bahwa satu sisi hikmat bisa menyelamatkan, namun di sisi lain menghancurkan jika disalahgunakan. Sebab itu kita harus mencari hikmat dari Allah sang sumber hikmat, dan kita perlu menjaga hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan begitu kita menggunakan hikmat bagi keselamatan orang banyak, bukan untuk menghancurkan. Perkataan Amsal
adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, sebagaimana tertuang dalam Amsal 9 ayat yang 10. Allah benar sepenuhnya dengan penuh kecintaan. Marilah kita berdoa kepada Allah supaya kita dipenuhi hikmat untuk mengusahakan kebaikan bagi banyak orang. Peringatan pengkhotbah ini mengajak kepada kita untuk mempunyai hikmat dan terus mengasahnya, sehingga hikmat itu kita bisa membangun perkataan, kita bisa membangun. Perkataan Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir sudah sering kita dengar dan baca. Perkataan ini menunjukkan bagaimana orang benar dan orang yang bodoh, mereka yang mengasihi dengan ketulusan hingga tidak memperhitungkan apa yang mereka lakukan adalah perbuatan kepada Tuhan dan Raja itu, akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat dibutuhkan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dalam kehidupan bersama, baik itu persekutuan gereja maupun sebagai sebuah bangsa. Hikmat itu bukan hanya ada pada para pembesar atau pemangku jabatan dan pembuat kebijakan. Hikmat itu harus diupayakan oleh semua warga, sehingga setiap orang dapat memberikan kontribusinya bagi kehidupan secara kolektif atau bersama. Dalam keyakinan akan kekuatan hikmat yang dinyatakan kitab pengkhotbah, maka jalan hikmat seharusnya menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jalan hikmat lebih baik dari jalan kekuasaan dan kekerasan. Persoalan kehidupan seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan dan baik daripada tindak kekerasan dan arogansi. Jalan hikmat juga dibutuhkan dalam mengusahakan dan membentuk kehidupan. Hikmat itu yang digunakan dalam mengajar. Hikmat digunakan dalam bertani. Hikmat digunakan dalam berdagang, dalam mengelola keuangan keluarga, gereja, dan keuangan negara. Hikmat dibutuhkan dalam pergaulan bersama dalam komunitas atau lintas komunitas. Dalam kehidupan hikmat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menjalankan pelayanan di gereja dan seterusnya. Hikmat dibutuhkan para pemimpin untuk mengatur kehidupan bersama, sehingga melahirkan keadilan dan kesejahteraan bersama, dan bukan hanya keuntungan segelintir atau segolongan orang. Hikmat juga dibutuhkan oleh setiap warga dalam mengelola perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan golongan, ataupun pilihan politik, sehingga tidak mudah jatuh dalam perseteruan atau permusuhan. Perbedaan dikelola dengan hikmat sehingga menjadi kekayaan bangsa yang indah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat dibutuhkan dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak mudah terbawa atau terprovokasi oleh berita palsu atau hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang juga bertujuan membuat gaduh bangsa dan mengambil keuntungan dari kegaduhan tersebut. Hikmat dibutuhkan dalam mengkritisi kehidupan bersama, kebijakan ataupun gejala-gejala sosial yang berkembang. Hikmat juga penting dalam menyampaikan pendapat, sehingga tidak melahirkan fitnahan ataupun ujaran kebencian. Hal-hal di atas menunjukkan betapa pentingnya hikmat sebagai warga negara. Hikmat bukan hanya berkontribusi untuk membangun bangsa, tetapi juga menjaga bangsa dari perpecahan dan hal-hal buruk lainnya.
Oleh karena hikmat itu penting, maka perlu diupayakan. Hikmat bisa ditentukan dalam jalur pendidikan dan juga pengalaman kehidupan. Dalam hal ini, setiap orang perlu memperjuangkan pendidikan keluarganya dan terus belajar dari kehidupan, baik dari pengalaman sendiri maupun dari orang lain. Jangan pernah merasa terlalu hebat untuk tidak mau belajar daripada orang lain, supaya memperoleh hikmat dan bisa menjadi manusia berhikmat. Hari ini kita banyak dan belajar tentang hikmat. Marilah kita terus membuka diri untuk belajar agar memperoleh hikmat dari orang-orang di sekitar kita, dan terus kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat sehingga kita menjalankan kehidupan lewat kebijaksanaan, kearifan kita sendiri. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pertanyaan refleksi untuk kita di minggu ini, sebelum saya mengaminkan firman Tuhan ini, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Mama sebagai PR dan juga untuk saya, yaitu dari manakah yang kita pilih? Mengejar hikmat, melakukan hikmat, atau tetap tinggal dalam kebodohan? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita. Mengejar hikmat, melakukan hikmat, atau tetap tinggal dalam kebodohan? Silakan Bapak Mama merenungkan sendiri pertanyaan ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin ke Bapak Mama. Amin. Kalau Bapak Mama mengaminkan pertanyaan ini untuk kita refleksikan bersama, maka saya juga mengaminkan firman Tuhan. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin mengisi dengan paduan suara atau vokal group, waktu saya berikan. Oke, baik, kalau tidak ada, saya sekali lagi menjemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mengaku iman percaya kita.